Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk pendengar setia PW Podcast dimanapun kalian berada. Ya, semoga di masa pandemi ini kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan tentu semoga kita semuanya diberikan kelancaran dalam aktivitas kita sehari-hari, amin. Nah, di kesempatan kali ini ya bakal barengan sama aku, Galang Muhammadi. Ya, aku bakalan sharing nih tentang hal yang lumayan sering kita dengar sama-sama. Oke teman-teman sekalian, tentu nggak asing dong dengan kata hak. Ya, ini bukan hak sepatu cewek itu ya. Tapi kalau kita bicara masalah hak ini, ya ini aku sendiri jadi ingat ketika dulu masih sekolah dasar ketika SD. Lebih tepatnya aku sendiri lupa antara kelas 1 atau kelas 2. Intinya masih awal-awal di sekolah dasar di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, berdasarkan pengalaman aku pada saat itu di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ada satu pembahasan di mana membahas tentang hak, dan kaitannya ketika kita bicara masalah hak adalah dengan kewajiban. Nah, saat itu guru aku menjelaskan bahwasanya apa sih kewajiban itu dan apa sih hak itu. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, dan kemudian di samping itu ada juga hak, yaitu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, teman-teman pendengar setia PW Podcast, menurut aku sendiri di sini kaitannya sama kewajiban dan hak. Menurut aku sendiri nih, bahwasanya orang-orang zaman sekarang lebih mengedepankan atau lebih cenderung kepada hak itu, ya, atau sesuatu yang harus dipenuhi itu. Ya, ada berbagai hak, ada hak asasi manusia, kemudian hak untuk dihargai, hak untuk didengarkan, ya, dan banyak lagi. Nah, di sini aku akan coba sharing bagaimana kalau misalnya kita juga sedikit fokus atau menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi tidak hanya cenderung kepada hak, namun juga ke kewajiban itu atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Ini sebagai contoh kecil ya di kehidupan kita. Misalnya ada seorang guru ya dan murid ya di sekolah. Misalkan sebuah wajiban seorang murid adalah dia taat kepada gurunya, ya, mengerjakan tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kewajiban daripada seorang murid. Namun di satu sisi sebagai seorang guru, kewajiban mereka adalah memberikan pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya kepada muridnya. Nah, ada satu contoh lain, misalnya kalau di rumah antara orang tua dengan anak. Anak punya kewajiban untuk taat dengan perintah orang tua, ya, kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua, gitu ya. Nah, namun orang tua pun juga punya kewajiban bagaimana caranya memberikan pendidikan yang terbaik, pengajaran juga yang terbaik kepada anaknya, memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya. Nah, apabila orang-orang itu cenderung atau berpikir bagaimana caranya memberikan yang terbaik berdasarkan apa sih posisi mereka, kan bisa dibayangkan ya betapa hidup ini akan lebih baik gitu. Ya, karena kita punya posisi lah di masyarakat, misalnya ada yang menjadi seorang guru, ya, ada yang menjadi seorang murid, ada juga yang menjadi anak, menjadi orang tua, ada juga yang jadi bos perusahaan misalnya, ada juga yang jadi karyawan, bahkan pemangku jabatan maupun masyarakat biasa. Nah, tentu kehidupan ini akan jadi lebih baik gitu ya. Kiranya ketimbang kita hanya menuntut hak untuk dipenuhi, kita juga fokus juga untuk bisa memberikan yang terbaik gitu, memberikan yang terbaik sesuai dengan posisi kita gitu. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita. Ya kan, misalkan tadi sebagai seorang murid, ya kewajibannya adalah belajar sungguh-sungguh gitu ya, mentaati gurunya. Nah, sebagai seorang guru kewajibannya adalah dia memberikan yang terbaik. Nah, ketika kita fokus dengan kewajiban tadi, ya sebetulnya orang lain pun akan merasakan daripada haknya. Maka seorang murid pun haknya pun akan terpenuhi, yaitu mendapatkan pengajaran yang baik karena gurunya sudah melakukan kewajiban. Pun sebaliknya, guru pun juga akan mendapatkan respect atau mendapatkan rasa hormat daripada murid karena sudah memberikan pengajaran yang baik. Pun yang lain, antara bos perusahaan dengan karyawan misalnya. Nah, teman-teman sekalian,
bisa bayangkan betapa indahnya hidup ini ketika kita saling punya rasa untuk memenuhi kewajiban kita. Ya, setidaknya dari apa sih posisi kita di dalam masyarakat? Ya, misalkan ya tadi antara guru murid, ya misalkan anak dengan orang tua, bos perusahaan dan karyawannya. Mungkin di satu sisi juga ada yang berpikir ya hidup tidak seindah itu. Oke, itu benar sekali. Tapi dengan semangat, dengan optimisme kita mulai dulu deh dari lingkup terkecil kita. Mungkin misalnya kita dari keluarga kita, ya antara kita dengan orang tua, di lingkup pertemanan kita di sekolah, di kampus misalnya, kemudian bisa juga di antar tetangga rumah, kampung dan lain sebagainya, atau buat yang lagi kuliah mungkin dengan tetangga kos, ya kan. Mulai dari lingkup terkecil dulu. Ya, hidup memang terlalu singkat gitu untuk kita bisa benar-benar menuai apa yang telah kita tanam. Ya, kita berbuat sesuatu, kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, hidup akan terlalu singkat gitu. Sebagai contoh, banyak tokoh-tokoh dunia yang hasil pemikirannya pun atau hasil karyanya justru baru dirasakan oleh orang banyak ketika ia sudah tiada. Ya, maksudnya ketika kita masih hidup, yuk kita memberikan yang terbaik. Kita kerjakan apa sih kewajiban kita dan apa posisi kita di dalam masyarakat. Nah, gitu kita fokuskan untuk itu. Ya, nanti kita pun juga akan mendapatkan hak daripada kalau kita semuanya saling gitu. Mungkin terasa biasa saat ini, namun bisa sangat bermanfaat ketika mungkin kita sudah tiada. Ya, teruslah kita sama-sama menebar kebaikan. Oke, barangkali itu sedikit yang bisa aku sharing buat teman-teman semuanya, para pendengar setiap PW Podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin sosial medianya Peace Warriors yang lain ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Galang Putra Muhammadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.